cuy. Kita main Block Garden. Ya kalah cuy. Udah mau ke kokonat. Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, Wah, yang fase cuma sini nah. dan menuju ke orang. Kemudian Lama. serigala tidur di bawah pohon. Serigala Coba kalau ini apa ya? sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Lihat dulu deh, enggak. Ibu kambing mengamati serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut serigala ada sesuatu yang bergerak. Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup? Kemana pakainya cuy? Kata anaknya, larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting. Saat kambing kecil berenang, Cara dapetin enam batu besar dari tanah. how break out. Coba ke kokonat. Dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Oh ini kayak gitu lah. Lalu yang lain pun Alah. kelihatan satu persatu. Mereka semua Oh 5 kali. ibu kambing tak bisa Yang mana ya? gembira. Semua anak kambing memeluk Yang ibu mana mereka nih, dengan cuy? sukacita. Nah ini aja. Mereka semua tak Wow, banyak juga ya cuy. anak-anakku, kalian selamat. Main gue gampang sih. Ibu kambing Ini aja bintang gampang. ke dalam perut serigala. Konan aja. Lalu mencari perut serigala dengan lembut-lembutnya. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Nah, jadi botak cok. Ini perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin Hmm, terlalu banyak disusukai? Nah, karena perutnya penuh batu. ini aja. Nah, coba kita jual semua dari banyak kokonat. Oke, sampai 1 juta. 1 juta juga enggak cuy. Coba berapa? Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena bajunya sangat berat, dia hilang kesenjangannya. Yes, frozen lagi coy. Besar wak. Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat hati di lagi yang tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya Oh iya mau spans. Belilah beli. Ada yang mau ke ganti ya? Mana ya? Mana tempat yang mau aku pindahin apa ya? mereka menari dan melompat. Ahem. Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia. Apa ya? Di sini aja. Nah. Kita selesai lah. Kisah Miller ini sampai kepada raja. Yang memanggil Miller ke istana. Raja yang memberi Miller pelajaran. Miller tak segan berbohong kepada raja. Yang mulia, itu bisa melakukan ini benar kembali. Raja tidak mempercayainya. Baik, jika benar bahwa dia bohong, bukan pada kami supaya kami percaya. Successfully move beanstalk coy. Nah gini kan tempatnya rame. Aku suka ini. Ayahnya sangat marah. Bersama Miller dan putri
Untung stok, Cak. Saat fajar, aku ingin mendapat sebuah jerami ini menjadi emas. Jika tidak, hukuman berat menantimu. Raja menurunkan di bawah kapal. Sedangkan putrinya diawasi dengan penjaga. Gadis itu melihat suaminya dan saat bintang dan mulai tiba-tiba muncul cahaya. Woi lah, ngelek banget. Saat cahaya itu hilang, kurcaci itu gelap Udah lah, temennya sini. dan itu sangat kebingungan. Dan kenapa kau menangis? Kita melakukannya, tapi apa balasannya? Gadis itu melepaskan kalungnya dan memberikannya kepada kurcaci. Begitu si kurcaci mendapat kalung, dia duduk di atas pemintal dan mulai memintal jerami itu. Pemintal itu mulai berputar, badannya mulai berisi benang emas. Sebentar saja si kurcaci telah membuat jerami menjadi emas. Dia tiba-tiba menghilang. Woi lah, ngelek banget. Sudah pagi. Wo ilaha enak. Wo ilaha enak. Kapan lu? Pemintalnya dia Mati kapan lu? Kupikir ayahmu berbohong. Dia membuatmu terpukau. Gadis itu pikir sudah selamat dan sangat senang. Tapi raja itu malah membentuk lagi. Jika kau ingin bebas, esok pagi kau harus ubah semuanya jadi emas. Gadis itu mulai menangis kembali dan kurcaci jelek itu muncul. Aku bisa mengubahnya jadi emas, tapi apa balasannya? Gadis itu memberikan cincin berharga. Woi lah, ngelek banget. Tanaman siapa nih, cowok? Kurcaci itu mengambilnya dan mulai memintal. Memintal Nah, ini kan enak nih, adem. berisi penuh benang emas. Tapi ketus sedikit enak kali. Semua Nah, gak apa-apa lah, kayak gini. Ini apa ada gini lah. Seluruh kamar dengan jerami. Udah. Kau berhasil mengubah semuanya jadi emas, aku akan ampuni kalian. Bahkan, aku akan menunjukkan menjadi putri. Begitu raja keluar, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini tak ada yang bisa gadis itu berikan. Kurcaci itu berkata, setelah kau menikahi raja, kau harus berikan anak. Maka aku akan ubah semua jerami ini jadi emas. Gadis tak berdaya itu menyetujuinya. Sang kurcaci mulai bekerja lebih cepat. Pemintal mulai berputar dan badannya mulai dipenuhi emas. Hari sudah pagi dan raja pun masuk. Dia melihat emas itu Oh iya, dan ngelek sangat banget. senang. Dia melamar gadis itu. Oh coy, Kini dia akan jadi raja. sabar. Kita stop dulu coy, lagi aja. Uang yang dia dapatkan Oke guys, kita lanjut lagi. Satu hari, dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumah. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja. Aku mau beli Lalu gatlis keluar dari sprinkle. ruangan, menutup pintunya, dan pergi ke kamar tidurnya. Aku mau jual ini. Canda, canda. Pagi harinya, membuat sepatu itu bangun. Dia meregangkan badan Gatlis sambil duduk di sprinkle. tempat tidurnya. Dia memikirkan jenis sepatu apa yang akan dia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan Nah, segala tadi yang aku disiapkan istri. Beli blueberry guys sebelum Terima kasih stop banyak video. sayang. Aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepasang sepatu yang sangat bagus. Kayaknya poin ke Tadi malam kau sudah membuat ya cool. kau punya tutup kulit untuk membuat sepasang lagi. Ngapain? Itu kaget, karena dia tidak Lama aku punya mango. tapi sebelum dia tidur tadi malam. Lalu April lari dengan cepat ke belanjaannya, diikuti oleh istrinya. Mango 21 kilo aku kasih dah. Apa yang dia lihatnya?
Selembar kulit yang dia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Enggak. Maka pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget. Kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat. Kurasa aku benar-benar sudah tua. Sepatu itu sangat indah, sehingga pembuat sepatu segera menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya melihat sepatu itu dari jendela dan segera masuk. Selamat pagi. Aku ingin membeli sepatu yang ada di jendela itu. Berapapun harganya. Sepatu itu adalah sepatu terbaik yang pernah aku lihat. Pembuat sepatu menjual sepasang sepatu itu dengan sangat senang, dan dia menjualnya dengan harga yang wajar. Kali ini, penjual sepatu pergi membeli kulit untuk 2 pasang sepatu, Gambar lili segini berapa ya? Penasaran. dan dia meninggalkan kulit tersebut di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, dia Bukan dan melihat kelembaran kulit itu, lalu pergi tidur. Begitu bangun Aku kasih. dia langsung lari ke bengkel kerjanya. Kali ini ada 2 pasang sepatu yang sangat indah di atas meja. Sekali lagi Aduh, gambar lili nggak stok coy. dia Udah panen aja nih di sini aja. Star Street. Coba kalau di kelas ini bisa nggak? Bisa. Berapa? Oh, 3 juta. Lumayan lah cuy. Untuk waktu yang lama, pembuat sepatu bisa hidup dari uang yang dia peroleh. Kita bagi-bagi aja lah manggo. Dengan sebagian uang dan hasil lainnya, dia terus membeli kulit. Tetapi pembuat sepatu sangat penasaran tentang Tinggalin. bagaimana dan siapa yang membuat sepatu Oh, apa lah? Akhirnya, ada suatu Iya, Mai. Ini lagi sepatu tersembunyi di lemari di bengkel kerjanya dan ingin mencari tahu siapa yang membuatnya. Malam ini aku akhirnya akan bisa bertemu dengan pembuat sepatu itu. Ketika lewat tengah malam, jendela bengkel terbuka dan masuklah para kurcaci. Salah seorang kurcaci tak sengaja menabrak pot bunga. Karena suara berisik itu, Pak Tua itu terlompat ke persembunyiannya. Ketika Pak Tua itu membuka pintu dan mengintip, dia tak Apaan sih, percaya apa yang dilihatnya. Dia menggosok-gosok mata, melihat lagi, Ya, nggak stok. dan apa yang dia lihat adalah 3 kurcaci di atas meja. Mereka menangis sambil bekerja. Nggak stok coy lah. Seorang memotong kulit, satu lagi menjahit, Apa nih? dan satu lagi mengelamnya. Ah, bener coy. Hybrid ada sih. Lalu mereka memasang tali sepatu Aduh, masih. dan menyemirnya. Aduh, Pauline Tatet. Queen Bee. Kita nggak lihat dulu. Nggak lihat. Nectarine Hybrid Seed. Dengan sangat cepat, 25 staff. tali sepatu. Ayo kita pergi sebelum ada yang bangun. Pada aku udah beli neng. Hybrid murah ya, guys. Sama seperti cara mereka datang. Mana nih tadi? Pauline Tatet. Mana yang Pauline Tatet? Tadi ada. Nah, itu dia tuh. Tomato kita. Enggak dah. Kayak ada yang. Oh, itu ya. Itu Pauline Tatet. Mas bet cuy. Pauline sampai salah arah nggak tuh? Mana? Nah, ini. Enggak. Enggak. Mana lagi mah? Oke. Enggak.
Kupikir kita sudah menyelesaikan misi kita di rumah ini. Sekarang kita bisa pergi ke rumah lain yang membutuhkan bantuan kita. Alamak, Pembuat sepatu kau dan aku lagi wong. juga diam. Dan bukannya melihat makanan yang mereka tinggalkan, mereka melihat sekelompok sepatu yang mengkilap. Setelah hari itu, para kurcaci tidak pernah kembali lagi. Membuat sepatu tua dan istrinya bisa bertahan hidup sampai akhir hidup mereka dengan semua uang yang mereka peroleh. Membuat sepatu kecil, setelah bekerja bertahun-tahun, kini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah Somewhere. dan kapanpun dia melihat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur. Apa kan yang kuning-kuning? Ambil kali. Ah, gold. Ini dia. Di suatu hari yang cerah, Alice dan kakaknya berjalan-jalan ke lapangan rumput. Oke. Membaca buku. Karena itu Alice merasa sangat bosan. Ketika memikirkan hal yang bisa dia lakukan untuk bersenang-senang, seekor kelinci putih melintas. Kelinci itu bicara sendiri. Alice kaget karena tak pernah melihat kelinci berbicara sebelumnya. Kelinci itu mengeluarkan jam 1. Lalu Macam tak betul je budak ni. kata kelinci sambil bergegas. Dah mana? Alice sangat terkesan pada apa yang dilihatnya. Jadi karena penasaran, dia kejar-kejar kelinci itu. Kelinci itu masuk ke lubang yang ada di belakang pohon, dan Alice mengikutinya melalui lubang yang sama. Wailah. Alice melihat terjatuh ke dalam sebuah sumur. Konflik. Itu sangat dalam dan Alice terus dengan perlahan Di mananya? turun. Oh, itu di bawah. Oh, itu. dan rak berukuran kecil. Alice merasa seperti sedang berkeliling dunia. Pohonku bertingkat. Di permukaannya, Wailah, jatuh, Cok. Alice menemukan lorong panjang di hadapannya. Dia bangun dan mulai berjalan. Alice Jatuh melihat lagi. pintu terkunci di sepanjang Wailah, perlu bentuk. Apa sih? dia tak akan bisa keluar dari Nah. lorong itu. Nih. Mana tadi? Tepat saat itu, Alice melihat kunci emas kecil di atas meja kecil berkaki 3 yang ada di sampingnya. Ini mah gold. Alice Enggak dah. kunci itu dan mencoba membuka semua Belum tumbuh lah. tapi kunci itu terlalu kecil untuk semua buku yang ada. Sambil menatap keliling dengan sedih, Alice menyadari Aduh, nggak bahwa ngestok. berjalan di belakang tirai. Mana tadi? Saat Alice memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, Nah, pintu ini. langsung terbuka. Grab. Alice sangat senang saat pintu itu terbuka. Di balik pintu itu ada taman yang sangat indah. Tapi karena tak bisa melewati pintu itu, Alice tidak bisa pergi ke taman. Ketika Alice kembali ke meja, dia melihat sebuah botol dengan label bertuliskan minum aku. Ini apa? Kaktus gak? Ketika Alice memegang botol itu, tubuhnya mulai mengecil. Karena sekarang badannya Wait. semakin kecil, Alice pikir dia bisa masuk melewati pintu kecil tadi. Tapi saat kembali ke meja untuk mengambil kunci, Alice sadar bahwa dia terlalu kecil untuk menggapai meja. Alice mulai Aduh, men. kemudian Oh, men. kue itu memiliki label bertuliskan karena penasaran, Alice menggigit kue itu. Sesaat kemudian Blablabla. Mana tadi polinta tadi? Tomato. Tomato. Apa ya tadi? Ada yang kunci. Polinta. Tadi ada. Tiba-tiba kelinci putih melewatinya dengan terburu-buru. Alice memantau. Ah, ini. Ini polinta. Kelinci itu Mana lagi? Nah, ini lah. Kaktus. Udah, tungguin aja. dan kipasnya. Alice mengambil barang milik kelinci dari Sabar tuh apa? dan saat
Manggoku coy. Anak polintet. itu mulai terserat ke tepi. Waduh, mangga rasa madu nggak tuh? Ngawur banget. Ketika mereka mencapai tepian, mereka semua basah. Dan Alice melihat kelinci itu lagi. Mana ya tadi? Kali ini kelinci itu mengira Alice adalah pelayannya dan meminta Alice untuk mengambil Loh. sapu tangan dan kertasnya. Lu. Alice pergi ke tepi. Kalau dapat. Kayaknya barusan. Alice segera menemukan sarung Oh, tangan dan oh, kipas milik oh. kelinci. Tapi di sana Gendeng. ada satu orang yang berbeda. Cok. Bareng. Aduh, mana ya? Alice meraih botol itu dan berpikir, jika Aduh, di apa nih? mungkin aku bisa Woi, lah apa itu? maju. Kayaknya sus dah. Wah, bener kan Sangat Mika. Tubuhnya malah menjadi sangat besar hingga tak bisa bergerak dalam rumah itu. What are you doing, Gendel? Sementara itu kelinci menunggu Alice dengan tidak sabar. Karena takut kepada Alice, Sangat. batu-batu yang mendekati sapi Alice mulai berubah menjadi kue kecil. Serahkan. Saat Alice memakan kue, Tahu makan tubuhnya mulai mengecil lagi dan membuatnya berhasil keluar dari rumah kelinci. Tapi sayangnya kali ini tubuhnya jadi terlalu kecil. Alice yang malam menjadi sangat kecil hingga dia tersesat di antara semak pondok di hutan. Alice mulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan agar bisa kembali ke ukuran tubuh normal. Kemudian, Alice melihat seekor anak anjing tak jauh dari sana. Ketika Alice mengambil anak anjing itu, Wah, pulsok. dia menyadari betapa kecil tubuhnya di samping anjing tersebut. Tubuh Alice hampir terinjak oleh kaki anak anjing itu. Ketika berlari, Alice tersandung jamur. Ada ulat biru di atas jamur itu. Wow, polintet. Apa yang dia lakukan untuk kembali ke ukuran normal? Ulat itu menjawab dengan cara Ngapain coba si Gendel? salah satu sisi jamur tempatku berada ini akan membuatmu besar dan sisi lainnya akan membuatmu kecil. Oh, ilah, jatuh lagi. Alice mengambil sepotong kecil dari jamur itu dan memakannya. Kemudian tubuhnya menjadi besar sehingga tidak dapat melihat kakinya sendiri. Nah, Agar tubuhnya mengecil kembali ke ukuran normal, kali ini Alice mengambil sepotong dari sisi ini lainnya. bukan ya? Dengan memakan Ya, jamur abis. berbeda dari kedua sisi jamur, dia berhasil kembali ke ukuran tubuh. Dah. Alice mengambil dua potong dari setiap sisi Serahlah. jamur dan memakan. Woi, Ketika berjalan, Alice melewati sebuah rumah kecil. yang stop. Tubuh Alice harus mengecil lagi. Dengan memakan potongan jamur, Tadi kokonat Alice ada. mengecil lagi. Saat memasuki rumah itu, Alice menemukan dirinya ada di dapur. Burik lagi. Ada seorang wanita bangsawan yang berdiri sambil menggendong bayi. Mana ya? Tadi ada. Seekor kucing gemuk memandangi Alice dengan tersenyum. Itulah pertama kalinya Alice melihat kucing yang tersenyum. Jadi dia bertanya karena penasaran, kenapa kucing itu tersenyum seperti itu? Katanya, ini adalah kucing Cheshire. Kata wanita bangsawan itu. Kemudian, Mana tadi ada? pulang, dan bayi digendong wanita itu mulai menangis. Nah, Wanita bangsawan menyerahkan bayi itu kepada Alice. Kau harus mengambil bayi ini dan menghentikan tangisnya. Aku akan bertanggung jawab bersama. Alice mengambil bayi itu apa? dari wanita itu. Tiba-tiba kucing Cheshire itu Sangat muncul, endat. dan sambil tersenyum dia berbicara Semoga gak ada yang beli. Kau perlu menemukan pembuat topi dan kelinci merah. Tapi hati-hati, mereka berdua Oh, gila. aman. Santasa. Setelah obrolan singkat itu, kucing Cheshire itu pun menghilang lagi. Alice dengan marah membentak kucing itu. Berhenti menghilang dan muncul lagi seperti itu. Kau membuatku takut. Kucing Cheshire itu muncul lagi sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan menghilang dengan perlahan. Dimulai dari ekornya, kucing Cheshire itu mulai menghilang lagi. Apa sih film? Wajahnya terlihat. Ada aku nonton, cok. Wah, ilah. Siapa itu? Grabnya tinggi banget. Dan tak berapa lama dia menemukan rumah kelinci Maret. Kelinci Maret sedang minum teh bersama membuat kopi di bawah sebuah pohon.
Ini apa? Classroomnya glowing kali. Di antara telinganya. Alice tidak mengerti. Kira apa ternyata apa? Dan pembuat topi memakai banyak Naik, topi di naik. Woi lah, ngapa naik juga? Keduanya sedang tidur dengan menyandarkan kepalanya di atas meja. Dan tangan kelinci mata Waduh, sang gawat. pembuat topi berada di atas pintu. Ketika mereka melihat Alice datang, mereka menolak dengan bilang bahwa sudah tidak ada tempat lagi. Kata Alice, pembuat topi bertanya pada Alice. Menurutmu kenapa burung bebek terlihat seperti meja? Menurutmu kenapa? Aku tidak tahu. Alice jadi sangat bosan dengan lelucon kasar dan bodoh dari pembuat topi dan kelinci mata. Kata Alice, ini bekas paling bodoh yang pernah aku datangi. Lalu pergi. Alice memperhatikan sebuah pintu di batang pohon. Ketika Alice masuk ke pintu itu, dia menemukan kunci emas. Dan si polen pantat lagi. Kunci emas itu membuka pintu menuju taman yang indah. Ketika memasuki taman itu, Langsung Alice sangat terkejut. Bukan Woi, gedung ratu. mengecat Ratu batai. semua mawar putih Aku nak beli nih. dan sebuah pria terlihat seperti kartu. Malek. Jadi Alice bertanya, Aku tengok sip. aku penasaran kenapa kau mengecat semua mawar putih menjadi merah? Dengan tubuh tertutup menjawab, Ratu memawar merah, tapi kami tak sengaja menumbuhkan mawar putih. Jika Ratu tahu, dia akan memanggang kepala. Sur. tepat saat itu Ratu Habil datang ke taman. Nah, taruh sini aja biar lebih jelas. Di sampingnya semuanya berbentuk Mantap. Ratu Habil mengundang gadis aneh yang baru pertama kali melihat Lah, ini untuk bermain kriket. Kok kurus? Alice tak pernah melihat lapangan kriket seperti ini sebelumnya. Udah lah, habisnya kena udahan. Bolanya dan berusaha membawa menjadi kartu kriketnya. Lupa lagi. Di tengah-tengah permainan, para pemain mulai berkelahi dan saling melemparkan landak. Ratu sangat kesal dengan situasi ini. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah dan Nah. berteriak dengan marah. Ratu Hati sangat marah. Dia membatalkan pesta kriket dan tiba-tiba berlari menuju ruang pengadilan. Sebuah pengadilan akan dilangsungkan untuk Jack Hati yang telah mencuri kue pie dari dapurnya Ratu. Ratu tidak dapat menangkap Jack Hati selama insiden ini. Oleh karena itu, Ratu tak bisa menghukumnya. Jack Hati dikurung di penjara selama persidangannya dilangsungkan. Kelinci putih mulai membacakan isi gulungan kertas yang dipegangnya. Pada suatu hari di musim panas yang indah, Ratu Hati kita memanggang kue pie yang sangat besar, dan Jack Hati telah mencuri pie itu. Raja berteriak dari tempat duduknya. Panggil saksi pertama. Saksi pertama adalah pembuat topi. Ketika pembuat topi mulai berbicara di podium saksi di hadapan raja, tubuh Alice tiba-tiba bertambah besar. Kelinci putih mengumumkan bahwa kini saatnya bagi Alice untuk berdiri di podium saksi. Mendengar namanya disebut, Alice segera berdiri. Lupa betapa besarnya badannya sekarang. Ketika gaunnya melilit podium juri, Alice membalikan podium tersebut, membuat semua anggota juri terjatuh ke lantai. Ratu meminta Alice untuk memberitahu semua yang dia ketahui. Aku tidak tahu apa-apa, jawab Alice. Ratu membentak dengan dan Alice menjawab dengan berani. Aku tak peduli. Bukan ratuku, jadi tak bisa melakukan apapun padaku. Begitu Alice selesai mendengar kata-kata itu, Raja, Ratu, dan semua kartu mulai terbang ke arah Alice. Sambil berteriak, Alice mencoba menangkap mereka. Semua keributan itu menciptakan pusaran kartu yang besar di sekeliling Alice, yang mengikat Alice dan menerbangkannya ke atas. Akhirnya dengan daun-daun yang berterbangan di sekelilingnya, Alice mendapati dirinya berada di lapangan rumput lagi. Kata Alice memanggil. Alice, ayo, bangunlah. Ketika terbangun, Alice menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Oh wow, ternyata itu hanya mimpi. Dan mimpinya sungguh luar biasa. Hei, sini kuceritakan
udahan. Zaman dahulu hiduplah sepasang Baik ya, suami sampai istri. jumpa lagi. Mereka sangat Semoga ada yang mirip nonton. anak, tetapi sepertinya mereka tidak